pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu kan? Oke. Adik-adik udah bersemangat, sudah cakep-cakep, sudah ganteng-ganteng, cantik-cantik, siap mengikuti sekolah minggu online. Jangan berkecil hati adik-adik, kita memang belum bisa bertemu, tapi suatu saat nanti kita pasti akan berkumpul kembali. Oke, sekarang kita akan berdoa dulu sebelum kita mulai acara sekolah minggu pagi hari ini. Yuk, siapkan hati adik-adik, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau telah menyertai kami sepanjang malam hari istirahat kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kami. Sebentar Tuhan, kami mau memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk bersungguh-sungguh dalam mengikutinya Tuhan. Kiranya Kau pimpin kami dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, tapi sudah berdoa, sudah mandi, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, sudah wangi-wangi. Nah, sekarang kita mau bersama-sama memuji Tuhan karena hari ini adalah hari yang bahagia. Mari kita bersukaria. Oke teman-teman, adik-adik semua, mama, papa, kakek, nenek yang ikut ibadah sekolah minggu, yuk sama-sama kita nyanyikan. Mari kita bersukaria karena hari ini adalah hari yang bahagia. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, tidak ada hati yang sedih karena Tuhan sendiri berfirman akan memberikan damai sejahtera. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, tadi kita sudah bernyanyi bersukaria. Sekarang Kak Reni mau tanya, di sini siapa yang punya sahabat? Ayo ngacong semua, ngacong. Ya, semua punya sahabat. Tapi Kak Reni punya satu sahabat yang paling sejati, yaitu siapa namanya? Siapa yang tahu? Siapa? Iya, betul, namanya Yesus. Siapa namanya? Yesus. Yesus. Nah, karena hanya Yesus yang menjadi sahabat yang paling setia. Oke, yuk masih bangkit berdiri. Jangan sedih ya, karena kita punya sahabat yang setia yang selalu menghibur kita semua. Yuk, sambil kita tepuk tangan, kita mau nyanyi lagi. Nyanyi untuk kita juga, untuk Tuhan Yesus yang disenangkan ya. Yuk. Katakan satu sobatku. Ada satu
sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya siapa? Namanya Yesus. Pinter. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tangan buat Tuhan ya semuanya. Nah, sekarang boleh duduk yang rapi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, siapkan pikiran, agar firman Tuhan boleh masuk ke dalam hati, tubuh, dan pikiran kita. Yuk, semuanya duduk yang tenang. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mau siapkan karena mau mendengar firman Tuhan, ya. Kita menyapa Tuhan kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat siang, selamat malam. Karena kita punya Bapa, punya Allah yang hidup. Sama-sama katakan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau nyanyi, kita mau menyembah Tuhan. Katakan, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat
atas anugerahmu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau yang bekerja untuk memulihkan, memberikan kekuatan, dan memberikan damai sejahtera bagi setiap kami yang mendengar. Dan kami mau percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Berfirmanlah Roh Kudus, kami buka kapasitas tubuh, jiwa, roh kami, pikiran kami untuk setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu GBI BSB yang terkasih. Bagaimana kabar kalian semua? Pasti kalian dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik-baik semua. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau adik-adik semua dalam keadaan yang baik. Saat ini meskipun kita masih online, kita belum dapat bertemu bertatap muka, tapi kita tetap harus mengucap syukur. Adik-adik harus tetap semangat karena kita masih diberikan kesehatan, masih diberi kesempatan untuk sama-sama boleh berbakti sekalipun lewat online. Hari ini sebelum kakak bercerita tema firman pagi ini, hari ini kakak ingin memperagakan 3 gerakan. Nanti adik-adik di rumah boleh tebak ya, Kak Memek hari ini mau cerita tentang apa? Adik-adik tebak. Oke, adik-adik udah siap semua di rumah? Gerakan yang pertama ya adik-adik. Adik-adik boleh lihat Kak Memek bikin gerakan apa? Siap? 1, 2, 3. Udah tahu adik-adik yang di rumah gerakan pertama? Oke. Kemudian gerakan yang kedua, siap ya adik-adik, lihat di rumah. Diperhatikan baik-baik, gerakan yang kedua, 1, 2, 3. Kak Mimi bikin apa nih? Udah tahu semua? Sekarang gerakan yang ketiga, 1, 2, 3. Iya, pinter semua adik-adik. Hari ini Kak Meme mau cerita tentang apa adik-adik? Yuk, semua pasti udah tahu. Hari ini Kak Meme mau cerita tentang apa? Kasih. Apa adik-adik? Kita mau baca sekali lagi, yaitu tentang kasih. Karena apa? Hari ini enggak secara kebetulan. Hari ini Kak Meme juga pakai warna pink. Hari ini seluruh dunia semua sedang merayakan apa yang dinamakan hari apa? Hari Valentine. Tepat hari ini tanggal 14 Februari semua orang di dunia, semua orang merayakan apa yang dinamakan Hari Valentine. Hari Valentine itu apa Kak Meme? Hari Valentine itu yaitu hari kasih sayang. Hari kasih sayang itu biasanya setiap orang rindu ingin memberikan yang terbaik buat orang yang disayangi. Misalnya seperti apa? Hari ini Kak Meme bawa nih, ada apa adik-adik? Ada coklat. Pasti adik-adik semua pasti pernah merayakan ya. Semua pasti dapat coklat ya. Pengen memberikan yang terbaik, mungkin ada yang memberikan coklat, ada yang memberikan bunga, ada yang memberikan boneka, semua serba pink. Karena apa?
ingin memberikan yang terbaik. Nah, hari ini, pagi ini kita mau belajar. Kita sebagai anak-anak Tuhan beda dengan orang dunia. Kalau orang dunia merayakan kasih sayang, merayakan Valentine, cuma hari tanggal 14 aja Februari. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan merayakan kasih sayang ini, yaitu setiap hari. Setiap hari kita harus punya kasih sayang. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau sama-sama apa sih arti tentang kasih, supaya adik-adik ngerti apa itu arti kasih. Kita mau sama-sama baca, kita buka di Alkitab kita. Adik-adik yang di rumah yang membawa Alkitab boleh dibuka ya. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan, kasih itu sabar. Terus, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Oke, adik-adik, kita baca sekali lagi yuk, sama-sama yuk ya. 1, 2, 3. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Hari ini kita belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai yang namanya apa? Sabar. Kalau kita ada kasih Yesus dalam hati kita, hidup kita senantiasa ada kesabaran. Misalnya apa sabar? Misalnya adik-adik kalau disuruh mama papa, ayo adik-adik suruh bantuin mama masih masak, masihin bersih-bersih atau apapun. Adik-adik senangnya nggak sabar, mah cepet mah, aku mau cepetan. Suruh belajar nggak mau, suruh bantu nggak mau. Pengennya apa? Cepet-cepet main HP, main game. Suruh mama minta tolong adik, ayo baca firman Tuhan, harus berbakti. Pengennya cepet-cepet selesai ya, nggak sabar, maunya cepet-cepet, ingin melakukan sesuatu yang kesenangannya sendiri. Itu nggak boleh. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar sabar. Segala sesuatunya harus dilakukan dengan hati-hati. Kemudian kasih itu juga apa? Murah hati. Kita harus dalam hidup kita murah hati. Murah hati itu gimana? Murah hati itu harus kalau memiliki misalnya kita memiliki sesuatu, memiliki makanan atau memiliki mainan, ada teman yang mau pinjam, kita harus memberi pinjaman. Kalau kita punya makanan lebih, kita harus juga mengasihi. Oh, ada teman yang tidak punya, kita juga harus mengasihi teman kita. Ya, itu belajar. Itu berarti kita mempunyai kasih Yesus ya. Kasih itu juga tidak boleh sombong. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh sombong. Kalau adik-adik hari ini diberkati Tuhan secara melimpah, mungkin adik-adik melihat ada teman-teman yang dalam kekurangan, adik-adik tidak boleh mengejek. Tapi kita harus bermurah hati. Oh, kita sudah diberkati Tuhan, kita juga harus membagikan berkat itu buat teman-teman kita yang membutuhkan. Kita tidak boleh sombong. Tuhan tidak senang kalau anak-anaknya memiliki sifat yang sombong. Itu sifat yang dibenci Tuhan. Tapi kita harus tetap rendah hati, murah hati, harus sabar. Itu arti kasih. Adik-adik sudah ngerti semua tentang arti kasih? Sekarang, kepada siapa kita harus mengasihi? Yuk, buka lagi firman Tuhan. Kita mau buka dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Di situ dikatakan tentang kepada siapa kita harus mengasihi. Di situ dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dalam kehidupan kita harus mengasihi Tuhan tuh harus dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Kita kalau kebaktian, kalau kita baca firman, kita mendengarkan firman, kita harus dengan sungguh-sungguh, tidak boleh sembrono, tidak boleh dengan mainan. Waktu kebaktian harus duduk yang
yang rajin, harus duduk yang tenang, mendengarkan firman sungguh-sungguh, tidak boleh main-main. Tuhan tidak senang karena apa? Firman Tuhan katakan kita sebagai anak Tuhan harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau dengan segenap hati itu artinya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, segenap akal budi kita, segenap jiwa kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Kemudian yang kedua, kita juga dikatakan dalam ayat yang ke-39 dikatakan kita harus mengasihi pada sesama manusia. Sesama manusia itu siapa? Yaitu kita harus mengasihi terutama kepada keluarga kita dulu, kepada keluarga kita, kepada mama, kepada papa, kepada adik, kepada kakak, mungkin kepada teman-teman kita, tetangga kita harus mengasihi mereka. Kalau kita mengasihi, kita nggak boleh pilih-pilih. Kita maunya mau ngasih sama teman yang baik aja, sama teman yang aku suka aja. Nggak boleh adik-adik. Kita harus mengasihi kepada semua orang. Itu perintah Tuhan. Harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu bagaimana tadi katakan bagaimana cara kita mengasihi. Kemudian kalau kita sudah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, bagaimana kita bisa memiliki kasih Tuhan itu? Nah, hari ini kalau kita ingin memiliki kasih Tuhan, kita memiliki kasih Tuhan yang sempurna itu gampang adik-adik. Hari ini, pagi ini, adik-adik buka hati adik-adik terima Tuhan Yesus dalam hati adik-adik. Bilang, Tuhan, aku mau buka hati kami. Aku mau buka hati kami untuk terima Engkau Yesus dalam hidup kami. Nah, kalau adik-adik mau terima Yesus dalam hidup adik-adik, Kak Mimi percaya kasih Tuhan itu yang akan ada dalam hidup adik-adik, dan adik-adik akan memancarkan kasih Tuhan, sehingga kehidupan adik-adik boleh memancarkan kasih Tuhan menjadi berkat, sehingga setiap orang melihat adik-adik, mereka boleh melihat Yesus. Oh, anak-anak sekolah minggu GPI-IPSP itu luar biasa, ada kasih Tuhan, ada Yesusnya. Karena apa? Karena adik-adik murah hati, adik-adik hidupnya sabar, hidupnya baik, hormat sama orang tua, mengasihi kakak, mengasihi adik, mengasihi teman-teman, sehingga setiap orang melihat adik-adik merayakan hari kasih sayang. Hari ini juga kita mau terima kasih Yesus itu dalam hidup kita. Kita mau mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus aja sudah mengasihi kita, buktinya apa adik-adik? Tuhan Yesus sudah mau mati buat kita. Tuhan Yesus sudah turun ke dunia, mati, disalibkan, disiksa untuk apa? Cuma untuk menebus dosa adik-adik dan dosa Kak Mimi. Supaya apa? Supaya kehidupan kita boleh diselamatkan. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pagi ini kita mau belajar, kita mau mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus saja punya kasih, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan juga harus mempunyai kasih Yesus, harus mempunyai kasih itu dalam hidup kita. Sehingga apa? Lewat kehidupan adik-adik, nama Tuhan dipermuliakan. Setiap orang boleh melihat bahwa ada Yesus, ada kasih Yesus itu dalam hidup kita. Amin adik-adik. Pagi ini Kak Meme nggak panjang lebar tentang firman Tuhan ini, tapi karena Kak Meme percaya adik-adik sudah mengerti, adik-adik sudah dengar, dan pagi ini adik-adik mau melakukan. Kita mau terima kasih Yesus, kita mau melakukan, hidup kita ada kesabaran, kasih itu ada kemurahan, hidup kita tidak boleh sombong, tidak boleh memegahkan diri, tetapi hidup kita menjadi berkat bagi semua orang. Amin adik-adik. Terima kasih buat pagi ini kita sudah menerima firman Tuhan. Amin. Ayo adik-adik, kita mau sama-sama berdoa. Kita mau tutup firman Tuhan pagi ini dengan berdoa. Kita semua mau tutup mata. Kita mau terima kasih Tuhan yang luar biasa pagi ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, kasih-Mu. Kalau hari ini adik-adik kami yang ada di rumah, kami semua sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah menerima kasih-Mu yang besar Tuhan. Bahwa Engkau Yesus sudah mengasihi kami, memberikan
Putramu tunggal Yesus mati buat kami untuk menyelamatkan hidup kami. Dan pagi ini Tuhan, kami mau praktekkan, biarlah kasih-Mu tuh ada dalam kehidupan adik-adik kami. Kasih-Mu itu boleh nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu yang ada di rumah. Sehingga kehidupan kami boleh memancarkan kasih-Mu, ada kesabaran, ada kemurahan. Dan bila kehidupan anak-anak-Mu yang ada di rumah boleh sungguh-sungguh mengasihi Engkau lebih lagi Bapa. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami. Kami mau serahkan adik-adik kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di rumah boleh sungguh-sungguh mengasihi Engkau lebih lagi Bapa. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami. Kami mau serahkan adik-adik kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang berkati dengan kasih kemurahan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat bertemu kembali minggu depan. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, tidak ada hati yang sedih karena Tuhan sendiri berfirman akan memberikan damai sejahtera. Mari kita bersukaria,